Hai, halo teman-teman. Jadi gue bakalan sharing ke kalian merek Ready namanya, teman-teman. Balik lagi nih tuh, merek Ready namanya ya teman-teman. Powdernya itu dia harganya sekitar dari mulai 280 sampai ada 300.000 lebih lah ya. Ini isinya ada 30 gram karena banyak banget kalau menurut pendapat gue teman-teman. Terus expiry date itu 18 bulan setelah dia dibuka. Udah gitu aja. Warna yang gue punya ini translucent 03. Dia itu punya translucent 01, 02 dan 03. Jadi klaimnya partikelnya kecil, bikin halus, maksimalkan tampilan wajah ya teman-teman. Hasil velvet, tahan 24 jam. Oke, tidak bikin kering, tidak akan retak, halusin garis-garis halus di wajah. Terus pilihannya warnanya 3. Keunggulannya micro powder, ultra smooth complexion with velvet finish, medium coverage, not drying formula, 24 hours staying power, coverage medium, tekstur matte, partikel halus ringan, bla 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 bla. Ya udah semua, udah ada BPOM-nya. Oke. Tuh, udah seperti ini. Oke, kalian bisa lihat sesudah dan sebelum ya sebelah kiri. Terus gua mau pakein juga di bagian sebelah kiri. Ini powdernya nanti ya, yang puff yang dari bawaannya gue pakai untuk seluruh wajah. Ini gue ilangin dulu supaya nggak ada yang namanya creasing. Pakein di bawah, baru di tap ke bagian dekat lash line. Selalu kayak gitu ya. Jadi untuk cara pakai powder mungkin ya sekalian pakai powder dari merek Ready ini gue kasih tahu ke kalian deh ya, detail ya, biar jadi nanti kalau pada saat ada yang nanya gimana sih caranya pakai powder, ya udah cek aja tuh yang di merek Ready karena banyak banget videonya. Jadi gue kadang-kadang suka lupa yang mana ya gue yang sharing tips yang ini, yang mana yang itu, gitulah. Oke, terus biasanya untuk dia saking bener-bener micro powder, jadi pada saat kalian nuangin terus nyimpan produknya itu dia puff gitu keluar, jadi kemana-mana. Meja gue bedak semua. Terus untuk bagian eyelid ya teman-teman, ini karena gue lagi ngetes foundation sama concealer, jadi gue pakein produk. Padahal biasanya kalau untuk eyelid, kalau gue pribadi nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai produk apa-apa, jadi cuma di set sama powder aja. Nah ini powdernya pun sedikit ya teman-teman, supaya mengurangi yang namanya crack di bagian penggunaan eyeshadow kalian. Jadi kalau misalkan kalian biasanya nemuin eyeshadownya cepat crack, eyeshadownya nggak bagus, eyeshadow jadi berat, itu karena produk di bagian eyelidnya terlalu tebal. Jadi pakai aja tipis-tipis kalaupun memang kalian menggunakan yang namanya primer eyeshadow gitu. Terus jangan lupa ini bagian antara alis, biasanya kalau kalian yang banyak bulu ya wajahnya, itu dirapihin dulu supaya dia tidak nempel-nempel ke bulunya ya teman-teman, ke bulu-bulu halus yang ada di atas wajah kalian. Terus juga di bagian sebelah sini, ini yang sering banget creasing hidung. Oke. Jangan lupa ditekan ya teman-teman, supaya dia bener-bener ngeresep gitu. Nah biasanya untuk bagian hidung, kalau gua kan emang berminyak ya, ini suka ada yang nanya juga, keluarnya banyak banget sayang atuh. Nih gue biasanya gini, jadi agak banyak ya khusus di bagian yang berminyak, tapi nggak terlalu yang dahsyat banyaknya gitu. Tuh kayak gini kurang lebih ya, khusus di bagian-bagian yang benar-benar berminyak banyak banget ya. Jadi dia lebih ke untuk bikin si nanti kondisi wajahnya itu kalau dia berminyak pun dia nggak langsung geser. Itu manfaatnya ya teman-teman. Tuh saking pasnya, ini gue tap-tap aja dia udah langsung ngeresep tuh. Jadi powdernya itu bener-bener secukupnya supaya nggak kayak dodol bulukan gitu di wajah ya. Oke, nih ini puffnya yang bawaan dari merek Ready-nya, itu di dalamnya udah ada powdernya. Tadi gue kasih powder, terus tuh kalian bisa lihat kan masih ada puff gitu ya. Nah ini ditekan atau di tap pelan di bagian luar wajah buat teman-teman yang mempunyai kulit kering ya. Jadi karena bagian perimeter gue ini kering, jadi akhirnya gue perlakukan dia seperti ini. Jadi setelah menggunakan foundation itu gue tetap bakalan setting, tapi sangat amat sedikit ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sudah banyak fine line, wrinkle ya, 40 tahun, oke. Jadi pakai powder tetap, tapi nggak terlalu banyak tuh gini ya. Jadi tetap di tap supaya nggak ada yang namanya lengket tuh. Jadi pada saat kalian nempel-nempel atau sayang-sayangin anak-anak, gendong cucu gitu ya, cucunya megang-megang gini ayang-ayang gitu ya, atau anaknya megang-megang gitu,
nggak ada yang namanya lengket-lengket seperti itu. Sorry banget kalau misalkan suara gue udah mulai serak karena gue lagi sakit udah berapa hari ya, dari hari Kamis kayaknya atau Rabu, gue lupa. Sekarang udah hari Selasa ya teman-teman, dan ya namanya juga orang kerja ya, tetap harus kerja. Oke teman-teman, jadi penggunaan powdernya cukup sampai di sini. Alright, oke, jadi gue udah lengkapin semua makeup gue ya teman-teman, seperti kalian lihat nih. Oke, makeup sudah lengkap, powdernya kalau menurut pendapat gue ini dia benar-benar mattifying banget ya, karena tadi gue coba untuk di akhir makeup itu gue pakai Skintific ini yang all day light sunscreen mist. Dia itu kan benar-benar kayak berminyak gitu kan, cuman ini setelah beberapa saat ya, kalau khusus buat teman-teman yang punya kulit kering ya, tanya untuk penggunaan dari powder dari merek Ready ini teman-teman, itu dia langsung set kering. Dia itu bener-bener sangat amat matte ya, bener-bener matte, bener-bener halus teksturnya. Dan kalau misalnya ternyata kalian ada orang yang mempunyai kulit kering, terus udah gitu selain dari punya kulit kering, buat teman-teman yang mempunyai banyak fine line, wrinkle di bagian wajah kalian, itu kalau pakai powder dari merek Ready ini harus bener-bener sangat amat tipis, karena dia mattifyingnya parah sih, cuman halus dan ringan. Jadi gue ini walaupun full face nggak berasa pakai make up gitu loh teman-teman, tuh enak aja gitu loh, bener-bener sangat amat ringan. Dan untuk isi 30 gram ya teman-teman, kalau gue bandingin makeover ini 35 gram ya, jauh sih lebih murah makeover ya. Makeover bener-bener sangat amat apa ya istilahnya, murah. Dan untuk Ultima tuh yang delicate translucent face powder ini kan kalian tahu jawara gua, dua produk ini 24 gram. Nah sekarang kalau kalian tanya mending yang mana, kalau Ultima ini kalau gue suka karena dia sangat amat ringan dan ada sheen sedikit. Ini tuh mirip banget sama produk yang dari Chanel ya. Jadi kalau misalkan si merek Ready ini digadang-gadang katanya jadi dupe-nya Chanel, enggak banget, ini beda. Ini tuh mirip banget, lebih ke si Laura Mercier, dimana dia micro powder, halus dan bener-bener matte. Nah sedangkan Ultima tuh terus makeover yang hydrating powder ini baru mirip dengan si Chanel itu teman-teman, karena dia ada sedikit sheen-nya dan tipis dan tidak bikin kering di wajah, tidak nambahin yang namanya coverage whatsoever, khusus yang makeover yang ini. Tapi kalau untuk yang Ultima tuh ini ada sedikit banget coverage ya, ngasih apa namanya, penutupan terhadap imperfection di atas kulit wajah. Nah kalau untuk yang makeover ini dia in between di antara ini yang kering banget, yang matte banget, dengan yang si Ultima tuh ya, yang ada sheen-nya gitu loh. Cuman dia itu ringannya pakai banget teman-teman, dan coveragenya lebih tinggi, lebih ada, bukannya lebih tinggi ya. Jadi bukan, kita nggak ngomongin coverage di mana powder itu ada coveragenya, enggak, tapi lebih ke kalau dibandingin antara semua yang translucent ini lebih ada sedikit coverage. Kalau kalian tanya coveragenya misalnya nih untuk yang Chanel, ini kan kita pembahasan antara perbandingan kalau misalkan dibanding nama Chanel ya. Nah kalau yang ini tuh sangat amat mirip, dia mirip banget sama yang Chanel. Jadi ini namanya Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Ini sangat amat mirip sama yang Chanel ya. Bedanya untuk ini tidak ada pilihan warna, kalau Chanel kan ada pilihan warna. Nah kalau yang ini dia mirip Chanel tapi istilahnya dia ada sedikit coverage 0,1%. Nah balik ke sini ke Buttermilk, ini yang Silky Smooth Translucent Powder, dia ada coverage 0,2 sampai 0,3 gitu coveragenya. Nah untuk merek Ready ini kalau menurut pendapat gua, dia nggak terlalu ngasih yang coverage yang gimana, hampir 0,1,5% ya. Jadi ada di antara si makeover sama si delicate translucent yang dari Ultima tuh. Kalau ini cuma bedanya dia bener-bener mattifying ya, dan halus banget powdernya. Jadi untuk sebanyak ini kalau menurut pendapat gue ini bakalan awet banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian adalah mua, gue bisa saranin sih ini, karena pakai sedikit udah cukup gitu, nggak kayak
apa namanya, dimana kalian harus beli lagi. Nah cuman balik lagi gitu kan, ada semua yang memang menyukai teksturnya yang bener-bener di tengah gitu, karena kan dia udah pakai base makeup, udah pakai apa namanya foundation gini gitu kan, itu semua ngikat gitu loh teman-teman. Jadi kebiasaan dari setiap mua itu mempengaruhi produk yang dia pakai. Kalau menurut pendapat gue seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lihat reviewnya Mipop terhadap produk ini, karena dia pakai yang bener-bener emang lebih ke hydrating semua skincare-nya yang dia pakai. Jadi biar awet, dia punya tekniknya sendiri. Jadi kalau dia pakai ini terlalu kering, kalau menurut pendapat gue pribadi, itu harus diimbangi dengan menggunakan setting spray yang bener-bener, tidak bener-bener juga, jangan yang bener-bener duit, tapi harus bener pakai apa namanya mist yang hydrating gitu, jadi nggak bakalan pecah gitu. Jadi ya intinya balik lagi khusus ke Mark Ready-nya ini, kalau gua suka atau tidak ya, karena ini adalah first impression. Kalau gua honestly gue suka, karena tidak bikin tebal, tidak bikin kering, tidak bikin pecah-pecah, walaupun gue bikin apa base makeup atau skincare-nya itu basah ya teman-teman. Tadi gue pakai dari C makeup atau C makeup, ini basah banget, cuman jadinya bagus gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian tanya rekomendasi atau tidak, khusus untuk dari produknya ini sendiri, semua klaim dan lain-lain sebagainya, kalau gue approve ya, gue bisa kasih dia nilai 8,5. Tapi di luar dari produknya itu sendiri atau keinginan gue ya teman-teman, karena gue belum tahu ketahanannya, long lastingnya seperti apa, dan mengingat semua klaimnya itu gue setuju bagus ya teman-teman. Jadi gue baru bisa kasih dia nilai 8 ya untuk kemauannya gue gitu, karena gue belum tahu ya dia long lasting atau tidak. Ini kalau nanti keluar minyak akan seperti apa dan bagaimana gitu ya, nanti gue bakalan update lagi ke kalian. Coba cek and recheck di description box di bawah. Tapi balik lagi untuk harga mahal gitu kan. Jadi kalau gue pribadi mendingan gue pakai yang makeover aja gitu, yang ini kalau mau gitu kan, atau pakai yang Ultima tuh udah cukup kok teman-teman. Oke, baiklah. Jadi segitu dulu sharing gue tentang gimana pendapat gue tentang produk dari Mark Ready ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kamu puas, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, siapa tahu aja ada teman kalian yang nyari ya kan, gimana sih review tentang produk dari Mark Ready kalau di atas kulit yang berjerawat dan berminyak, udah gitu perimeternya juga kering. Gimana nih untuk di atas kulit yang kombinasi? Share video ini ke teman kalian, dan boleh ya sekali-kali ya minta ya subscribe, jangan lupa, dan di like videonya. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye bye.